di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah melindungi kita ya dalam kehidupan dunia yang penuh fitnah, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian ini. Dan kita insya Allah berhasil melewati al-hayatul faniyah, kehidupan yang sementara ini menuju al-hayatul baqiyah, kehidupan yang kekal abadi yang kita tidak mati-mati lagi. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia dan di akhirat. Saya membahas tentang Aryani Putri, Aryani Fikinaki dan Arya Agassi Tambayong ya. Tiga-tiganya muncul ya, karena diuntungkan oleh kehadiran platform YouTube ya. Ya mungkin betul dia bisa berhasil mendapatkan, Putri Aryani itu mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell ya, dalam American Got Talent, sehingga lebih dia kemudian performance terakhir dia itu yang membawakan lagu Loneliness itu menjadi viral ya. Di 30 negara trending topik yang pertama di 30 negara. Orang Indonesia itu nggak ada lagi yang bisa menyamai dia ya. Umur 17 tahun sudah menaklukkan dunia. Putri Aryani. Begitu juga Arya Agassi ya. Dengan YouTube dia bisa jalan-jalan ke Turki. Begitu juga Fikinaki. 6 kali bolak-balik ke Turki. Dengan sebab yang berbeda, dengan alasan yang mungkin sangat pribadi, tetapi semuanya itu karena dipercepat ya pencapaian cita-cita mereka itu dengan YouTube ya. Seperti kita lihat, jadi YouTube adalah bagian yang sangat penting dalam dunia modern ya, untuk melakukan semacam pengembangan diri ya, anak-anak muda seperti Putri Aryani, kemudian Fikinaki dan Ari Tambayong. Malah Ari Tambayong itu ketika mungkin setelah selesai kuliah dia kembali ke Tasikmalaya dan banyak waktu kosong, ini dia bikin vlog ya. Tetapi kata dia 7 bulan pertama dia itu melakukan live streaming, sepi penonton 7 bulan pertama. Tapi terus dia melakukan live streaming itu tidak berhenti sepanjang hari kecuali 1 bulan libur 1 hari, 7 jam, 8 jam ya. Ada kegigihan yang tidak bisa ditawar ya untuk dia eksis melalui YouTube ya. Satu-satunya cara yang bisa orang itu bisa terlontar ke atas
dan mencapai puncak-puncak prestasi melalui YouTube ya. Akhirnya kita tahu sekarang subscriber Ari Agassi itu ada sekitar 150.000 dan dia sudah menghasilkan sekitar 700 video. Karena kegigihannya, dan dia sudah mendapatkan uang yang banyak dari YouTube ya, dan dia bisa pergi jalan-jalan ya, ketemu pacarnya Songgul di Istanbul, Turki, terus balik lagi ke Turki, tapi akhirnya diselingkuhi sama Songgul, akhirnya ketemu sama Jocelyn, ketemu di Istanbul, dia dari Berlin, ketemu Ari Agassi yang sedang loneliness. Masuklah hati yang sedang lonely itu. Datanglah Jocelyn. Sekarang Jocelyn katanya 3 minggu ada di Indonesia, berdua-duaan aja itu, lengket kayak perangko. Jocelyn sama Ari Agassi Tambayong. Itu semua dimungkinkan ya, perkembangan itu karena YouTube ya. Sementara kita lihat video Putri Aryani, itu kalau kita lihat itu dia mulai main YouTube itu didaftarkan tahun 2008, tapi kalau kita lihat video-videonya itu 4 tahun terakhir ya. Dia selalu cover lagu dengan pianonya, meskipun matanya buta, blind, tetapi dia bisa melantunkan lagu yang sangat indah dengan denting piano sebagai kemampuan dia sebagai orang buta, remaja 17 tahun. Dan videonya ya tentu sebelum orang mengenal dia di Got Talent, American Got Talent, orang sudah mengenal dia, karyanya, videonya ada 400 video. Dan subscribernya itu sekitar hampir 1 juta ya, 990.000 gitu. Jadi dia sebelum di Amerika, sebelum mendapatkan Golden Buzzer, dia sudah berproses lama ya. Seorang YouTuber adalah sebuah perjalanan ya. Tidak bisa dibandingkan perjalanan Vicky Naki dibandingkan Ari Agassi, dan tidak bisa perjalanan karir seorang Putri Aryani dengan Vicky Naki. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing, dan hendaknya setiap orang membandingkan jalan hidupnya dengan masa lalunya sendiri, bukan dengan kehidupan orang lain. Oleh karena itu setiap orang, setiap anak muda hendaknya menempuh, meraut atau menatahkan jalan hidupnya sendiri melalui YouTube ya. Dan kita lihat Vicky Naki sama dengan Ari Tambayong mulai dari 2019. Cuman Vicky Naki sekarang videonya sekitar 400, kalau Ari Agassi itu sekitar 700 ya. Tapi subscribernya lebih banyak Vicky Naki. Vicky Naki yang subscribernya itu sekitar 6.500.000, 6.300.000 kalau nggak salah. Nah, khusus Vicky Naki tentu kita perlu amati ya. Kalau Ari Agassi Tambayong itu 7 bulan itu penontonnya sepi waktu live streaming, dan dia kemudian live streaming 5 jam, 8 jam setiap hari live tanpa berhenti, hanya libur 1 hari dalam sebulan, sehingga dia berhasil mencapai apa yang diinginkan. Begitu juga Vicky Naki. Dia 6 tahun main game, kata dia ini. Terus ada kesadaran baru sampai kapan dia terus mengurung diri di kamar main game. Akhirnya dia kemudian mempelajari bahasa tanpa kursus ya. Belajar sendiri lewat YouTube, lewat internet, sehingga dia menguasai bahasa Rusia, kemudian menguasai bahasa Rumania, dia menguasai bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan sekarang dia sedang mempelajari bahasa Turki karena pacarnya si Tuba itu orang Turki. Pasti dia lebih banyak bahasa Turki, lebih cepat dia belajar karena sambil telepon sangat kasih hati ya. Dari Jakarta atau dari Jakarta Istanbul atau Jakarta Ankara, karena Tuba Kiara kan kuliah di HCTP University jurusan gizi kan. Jadi kekerasan, kemauan, pantang menyerah itulah yang dilakukan oleh Vicky Naki. Setelah dia belajar bahasa Inggris itu kemudian dia
membuka Ome TV. Sebagai orang yang gak pernah bergaul dan hanya main game 6 tahun di rumah, begitu dia ketemu lawan bicara di Ome TV, dia menghindar karena saking malu. Tapi sekarang tentu sudah berbeda ya. Dia satu-satunya YouTuber Indonesia dengan kemampuan 5 bahasa asing, hanya Vicky Naki. Melalui Ome TV dia melakukan pencapaian-pencapaian yang sangat tinggi. Tentu dari segi keuangan dia mengherankan ya, membuat Pak Empuang itu heran waktu dia berkunjung ke Pekanbaru ya. Vicky Naki bilang dia baru beli rumah 2. Satu untuk dirinya, satu untuk orang tuanya. Selama ini orang tuanya nyewa rumah. Jadi dalam usia 22 tahun dia sudah beli rumah 2. Sementara Mbak Em dia bilang, saya aja beli rumah yang pertama umur saya 34 tahun. Jadi pencapaian sebagai YouTuber dengan kegigihan dan pantang menyerah, baik yang ditunjukkan oleh Putri Aryani, Ari Tambayong, Ari Agassi Tambayong atau Vicky Naki, itu betul-betul bisa menerobos atau membuat jalan-jalan baru kehidupan yang lebih baik dan tidak sekedar mencapai, memburu uang gajian di satu perusahaan yang disebut UMR, upah minimum regional. Saya kira 3 contoh ini bukan hanya penghasilannya lebih dari UMR, tapi justru bisa jalan-jalan ke Eropa, bisa menaklukkan Amerika seperti Putriani, bisa menaklukkan Eropa seperti Vicky Naki. Dia bisa ke Wales, ke Rumania, ke Turki, ke Ankara, ke Jerman, atau bisa menaklukkan Eropa atau Turki seperti Ari Agassi, yang mungkin kalau dia ngelamar kerja sebagai sarjana itu mungkin paling gajinya juga 7 juta. Dan nggak bisa kemana-mana karena harus memberikan waktu yang terbaik untuk perusahaan, untuk membesarkan perusahaan lain dari jam 7 sampai jam 5. Tapi syukurlah Ari Agassi Tambayong itu. Waalaikumsalam. Ora lagi rekaman bentar. Bapak lagi wawancara dia. Iya. Udah. Ya. Pak Rukiah jualan makanan matang dengan gerobak yang dari pesawat Jolali, senang dia. Penghasilannya lebih banyak dibanding diseret dengan satu tangan, satu keranjang kecil. Kadang punya roda, gerobak baru ya, gratis dari pesawat Jolali, gerobak yang sekarang sudah 31 biji. Bentar sumurnya ada, sumur wakaf yang 1 titik 10 juta sudah 30 sumur wakaf. Sumur Utsman bin Affan. Nah, kembali ke 3 tokoh tadi yang kita perbincangkan. Jadi poinnya adalah YouTube itu hendaknya dipakai sebagai alat untuk pengembangan diri. Ya. Satu-satunya jalan yang tersedia, yang terbuka peluang untuk semua, baik yang muda, remaja, untuk sukses, ya, untuk menyebarkan gagasan dan untuk mendapatkan uang dari AdSense, itu hanyalah dengan YouTube. Dan jangan tanggung-tanggung ya, untuk menggunakan YouTube ya, supaya kita mencapai apa yang kita inginkan. Terus jangan patah semangat sebagaimana ditunjukkan oleh Ari Agassi, jangan patah semangat sebagaimana ditunjukkan oleh Vicky Naki atau Putri Aryani yang terus berkarya dalam 4 tahun terakhir itu melakukan cover lagu sebanyak 400 video di channel resminya sebelum dia itu mencapai puncaknya di American Got Talent. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kalau saya sendiri ya sekedar ini aja perbandingan. 4 tahun terakhir video saya ada 8.000 ya. Tentu sih itu jadi YouTuber paling ini ya, paling produktif di semesta. Karena tahun 2012 sampai 2018 6 tahun itu video saya hanya 200 dengan subscriber itu 38 selama 6 tahun, 38 subscriber, belum sampai 40.
Tapi dengan satu video yang viral, yaitu Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual, yang saya upload tanggal 24 Desember 2018, itulah yang mengubah segalanya ya. Karena selama seminggu YouTube Rocky Gerung itu menghasilkan berapa itu, dari 38 subscriber dalam seminggu loncat menjadi 2000, kemudian bikin lagi video yang kedua, Rocky Gerung masuk Islam. Saya ajak Rocky Gerung untuk masuk Islam, itu dari 2000 dalam 4 hari, tanggal 1, 2, 3, 4 Januari 2019, subscriber itu loncat dari 2000 menjadi 24.000. Satu hari ada kenaikan 5.500 subscriber baru. Yang penting terus berkarya, jangan menyerah ya. Dan sekarang video saya selama 4 tahun terakhir itu berarti 8.200 dikurang 200 video selama 6 tahun terakhir, jadi video baru sejak Desember 2018. Di saat usia 57, sekarang saya usia 62, maka saya menghasilkan video bukan 800 tapi 8.000 video. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.